Jika kita melihat bilangan pada alat-alat penghitung di samping ini, umumnya kita dapat dengan mudah menentukan nilai bilangannya karena mengetahui kedudukan masing-masing angka pada bilangan tersebut. Seperti bilangan pada alat samping dibaca 9, pada alat samping atas dibaca 1200, di bawah 173, dan terakhir 23. Kita tahu bahwa angka 0 yang ada di depan bilangan-bilangan tersebut tidak bernilai, sehingga tidak menjadi bagian dari bilangan itu sendiri. Ngomong-ngomong mengenai kedudukan nilai pada sebuah bilangan, di kelas 2 SD kita pernah diajarkan mengurai suatu bilangan berdasarkan kedudukannya. Contohnya seperti 1672 kita urai menjadi 1000 ditambah 600 ditambah 70 dan ditambah 2. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa 2 memiliki kedudukan sebagai satuan, 7 sebagai puluhan, 6 sebagai ratusan, dan 1 sebagai ribuan. Dari hal tersebut, kita bisa beranggapan bahwa satuan adalah kelompok terkecil dalam kelompok bilangan. Memang satuan adalah kelompok terkecil dalam bilangan bulat. Tapi ada bilangan yang lebih kecil daripada satuan, tapi dia masih besar daripada 0. Apakah itu? Yaitu desimal. Halo Sobat Pembelajar, saya ucapkan selamat datang kepada kalian yang baru bergabung. Hari ini kita akan belajar mengenai bilangan desimal, salah satu cabang dari pelajaran pecahan di matematika. Seperti yang kita ketahui tadi, bahwa di depan sebuah bilangan terdapat bilangan atau angka 0 yang tak terhingga jumlahnya. Dan bilangan itu akan muncul ketika dia telah memiliki sebuah kedudukan atau nilai. Contohnya seperti bilangan 5. Di sini 5 memang 0-nya tak terhingga, tapi yang saya masukkan hanya 3 0 di depannya. Ini sebagai alat bantu ya. Oke, tetap kita membaca adalah 5. Sebelum kita membahas desimal, yuk kita bahas dulu asal-muasal kedudukan sebuah bilangan mulai dari kelompok satuan. Satuan adalah kelompok bilangan yang bermula dari angka 1 hingga 9. Adalah kelompok-kelompok yang jumlahnya kurang dari 10. Seperti ini contohnya, 5. 5 disebut satuan ketika dia ya berjumlah 5, tidak lebih, tidak kurang. Ya, jadi jumlahnya ini kurang dari 10. Puluhan terbentuk ketika jumlah satuannya sudah 10 kali lipatnya. Lihat di sini bahwa ketika puluhan terbentuk, satuan berpindah satu tempat ke depannya. Dan ratusan terbentuk ketika jumlah satuannya 100 kali lipatnya. Lihat di sini bahwa posisinya berpindah 2 langkah ke depan. Atau posisinya berpindah 2 tempat ke depan. Dan ribuan terbentuk ketika jumlah satuan 1000 kali lipatnya. Lihat di sini posisinya berubah 3 kali lipat atau 3 langkah ke depan. Ini adalah asal muasal terbentuknya kedudukan pada bilangan bulat. Tetapi ada kelompok bilangan yang lebih kecil dari bilangan bulat itu sendiri, tapi dia masih lebih besar daripada 0, yaitu kelompok bilangan desimal. Posisinya adalah terletak di belakang satuan. Jikalau di depan sebuah bilangan terdapat 0 yang tak terhingga, maka di belakang bilangan tersebut juga ada 0 yang tak terhingga. Inilah dia desimal. Di belakang kelima itu terdapat 0 yang tak terhingga, tapi di sini saya tuliskan 3 saja sebagai perwakilannya saja ya. Tapi kalau tidak ada tanda khusus, maka kita akan rancu membaca bilangan ini. Apakah ini 5000 atau ini adalah 5. Maka oleh ilmuwan matematika, bilangan desimal dibatasi oleh sebuah tanda khusus, yaitu koma atau titik. Terlebih di Indonesia kita menggunakan koma, tapi kalau di luar negeri kita menggunakan titik. Jikalau puluhan, ratusan, dan ribuan terbentuk dari perkalian, maka kedudukan bilangan desimal terbentuk karena pembagian. Yang pertama, posisi satu tempat di belakang satuan dinamakan persepuluhan. Terbentuk dari ketika satuannya dibagi 10. Bukan dikali 10, tapi dibagi 10. Maka di sini tertulis 5/10. Ini sama artinya dengan 5 bagi 10. Sehingga posisi satuan tersebut berpindah satu tempat di belakangnya. Agar tidak rancu, maka dikasih tanda koma agar terbacanya 0,5 dan nilainya lebih kecil daripada satuan itu sendiri. Tapi kalau tidak ada koma, maka kita akan bacanya 5. Gitu. Sekarang, itu kedudukan pertama, satu tempat di belakang satuan. Bagaimana kalau kedudukannya 2 tempat di belakang satuan? Dinamakan perseratusan atau dibagi 100. Contohnya dari sini 5 dibagi 100. Sehingga terbentuk 5-nya berpindah 2 tempat ke belakang. 0,05 dibacanya ya. Tapi kalau tidak ada koma, nanti kita bacanya malah 5. Berikutnya, 3 tempat di belakang satuan. Tentu kalian tahu namanya adalah perseribuan.
berasal dari 5 dibagi 1000 atau kelompok satuan yang dibagi dengan 1000. Yaitu posisi 5 berpindah 3 tempat ke belakang. Ini ya, pastikan posisinya ketika dia tempatnya satu tempat di belakang koma seperti ini, atau di satu tempat di belakang satuan dinamakan persepuluhan, 2 tempat di belakang satuan dinamakan perseratusan, dan 3 tempat di belakang satuan dinamakan perseribuan. Pelajaran konsep yang barusan bertujuan agar kita dapat merubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Ini bagian pertamanya, yaitu ketika kita merubah pecahan biasa yang sudah berpenyebut per 10, per 100, atau per 1000. Contoh di sini adalah pecahan per 10 dulu. Contohnya 2 per 10. Ingat, 2 per 10 memiliki kedudukan satu tempat di belakang satuan, atau orang lain menyebutnya satu tempat di belakang koma. Jadi 2 per 10, cara pertamanya adalah tinggal kita buat koma, lalu kita beri tanda bahwa akan ada satu tempat di belakang koma, lalu kita pindahkan pembilangnya satu tempat di sana. Kemudian karena di depan pembilang ini hanya satu bilangan, maka di depannya kita ganti dengan 0. Sehingga 2 per 10 sama saja dengan 0,2 pada pecahan desimal. Berikutnya 9 per 10, ada satu tempat di belakang koma, maka kita pindahkan 9-nya di sana. Karena di depan 9 sudah tidak ada bilangan lagi, maka kita ganti dengan 0. Ingat ya, di depan 9 ini ada bilangan 0 yang tak terhingga. Itulah kenapa muncul 0 di sana. Berikutnya 26 per 10. Maka merubah pecahan tersebut menjadi desimal, kasih koma, satu tempat di belakang satuan, maka yang berpindah adalah 6-nya dulu, ya, karena 6 adalah satuan ya. Berpindah satuannya ke sana. Lalu karena di depan 6-nya masih ada angka 2, maka posisinya adalah di depannya. Berikutnya adalah ini agak besar, 451 per 10, sama saja, ada satu tempat di belakang koma, kemudian satuannya berpindah, satunya di sana, lalu sisanya ada di depan 5 dan 4-nya. Kemudian kita mempelajari perubahan pecahan biasa menjadi pecahan desimal yang berpenyebut per 100. Contoh di sini 3 per 100. Yang namanya per 100 terdapat 2 angka atau 2 tempat di belakang satuan atau koma. Jadi kasih koma, ada 2 tempat, 3-nya pindah. Lalu lah satu tempat lagi apa? Karena di depan 3 ini ada 0 yang tak terhingga, dan di sini sudah tidak ada bilangan lagi yang hidup atau bilangan yang bernilai, maka kita ganti dengan 0. Di depannya pun kita ganti dengan 0. 0 ini adalah posisi satuan ya, karena tidak ada maka diganti dengan 0. Berikutnya 74 per 100. Ada 2 tempat di belakang koma, 4-nya pindah paling belakang, diikuti dengan 7 di depannya. Nah, di depannya sudah tidak ada bilangan lagi, maka kita ganti dengan 0. Berikutnya 825 per 100. Ada 2 tempat di belakang koma. Yang pertama pindah adalah 5. Berikutnya 2. Dan dilanjuti dengan 8 di belakang, di depannya. Berikutnya 107 per 100. Ada 2 tempat di belakang satuan. 7-nya pindah, 0-nya pindah. 0-nya ini ya. Berikutnya adalah 1. Berikutnya yang berpenyebut 1000. Contohnya 3 per 1000. Yang namanya per 1000 ada 3 tempat di belakang satuan. Buat koma ada 3 tempat, buat begitu ya. Berikutnya 3-nya pindah ke paling belakangnya. Berikutnya ingat di depannya sudah tidak ada bilangan nih, maka diganti dengan 0. Dan diikuti dengan 0 terakhir yang di sini depannya, karena tidak ada lagi angka yang lebih besar daripada itu. Berikutnya 48 per 1000. Ada 3 tempat di belakang koma. 8-nya pindah paling belakang, 4-nya diikuti 4, lalu 0, dan diikuti lagi dengan 0. Contoh di sini 4124. Ada 3 tempat di belakang koma, itu 4 yang paling belakang ya, seperti ini, 2, 1, dan 4 di belakangnya. Ini dibacanya 4,124, bukan 4000 lagi ya. Nah, itu bagian pertama dalam pelajaran desimal. Berikutnya ada kuis. Kalian bisa jeda ketika soal pertama muncul, lalu lanjutkan setelah kalian menjawab soal tersebut dan diikuti dengan soal-soal berikutnya. Selamat mencoba. Soal yang pertama, 1 per 10. Silahkan jeda videonya dan lanjutkan setelah kalian menjawab soal pertama ini. Sudah? Baik, jawabannya adalah 0,1.
1, karena ada satu tempat di belakang koma. Soal kedua, 340 per 100. Silahkan jeda videonya. Sudah dijawab? Jawabannya adalah 3,40. Berikutnya, 18 per 10. Jeda. Jika sudah, jawabannya adalah 1,8. Berikutnya, 2 per 100. Ada dua tempat di belakang koma. Berapa jawabannya? Yaitu 0,02. Soal berikutnya adalah 45 per 100. Jeda videonya sekarang. Sudah ya? Jawabannya adalah 0,45. Untuk soal selanjutnya adalah 7 per 10. 7 per 10 ingat ya, satu angka di belakang koma. Ya, jeda videonya silahkan dijawab. Dan jawabannya adalah 0,7. Berikutnya 6 per 100. Silahkan dijawab. Dan jawabannya adalah 0,06. Berikut ini yang besar ini, 18 per 1000. 3 angka atau 3 tempat di belakang satuan atau koma. Jawabannya adalah 0,018. Berikutnya 27 per 100. Ingat ya, jawab sekarang. Jawabannya adalah 0,27. Dan yang terakhir, 45 per 10. Per 10 ya, ingat ada berapa tempat di belakang satuan? Yaitu 1. Jawabannya adalah 4,5. Baik sobat pembelajar, inilah bagian pertama dari pembelajaran pecahan desimal. Kita lanjut ke bagian kedua.